Shido Obi Martin, berusia 17 tahun seminggu yang lalu, dan merayakannya dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Keesokan harinya, ia membuka skor untuk United U18 dalam kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest. Itu adalah golnya yang ke-37 dalam kompetisi tersebut, dan menempatkannya di puncak daftar pencetak gol Liga Primer U18 sepanjang masa. Itu adalah 37 gol dalam 23 pertandingan yang mencengangkan, menempatkannya di depan Ellis Sims yang berhasil mencetak 36 gol dalam 38 pertandingan, dan rata-rata mencetak 1 gol yang mencengangkan setiap 45 menit. Paul Aladejare adalah orang yang pertama kali membawa Obi ke lapangan Inggris, setelah kedatangannya dari Denmark. Ia mengatakan kepada The Athletic bahwa ia langsung melihat bahwa striker yang berkaki panjang dan angkuh itu adalah sesuatu yang lain. Kepala perekrutan Arsenal saat itu dari U12 hingga U14 segera mengangkat teleponnya. Ia memberitahu bosnya, "Anda harus datang ke sini sekarang juga dan menjaga ibu anak ini." Ada pencari bakat dari setiap klub di London yang bertanya siapa dia dan dari mana asalnya. Selama masa jabatannya di London, Obi mencetak 32 dari 37 golnya yang memecahkan rekor dan menjadikan dirinya idaman bagi penggemar United saat ia mencetak 10 gol dalam satu pertandingan melawan Liverpool di level U16. Aladejare adalah kunci perkembangannya. Menurutnya Obi bisa melakukan 10 tembakan, memasukkan 9 tembakan, dan jika ia gagal memasukkan 1 tembakan, ia ingin memulai lagi. Ia terus melakukannya sampai ia berhasil. Ia dulunya adalah finisher yang baik dan sekarang ia menjadi finisher yang hebat. Ia masih bisa lebih baik dalam menyerang, tetapi ia memiliki teknik yang tidak biasa. Sekarang setelah United mendapatkannya, kecil kemungkinan mereka akan melepaskannya, dan remaja itu tampaknya telah beradaptasi di Manchester, seperti bebek di air. Mencetak hat-trick dalam waktu 14 menit pada debutnya di U18 dan assist pada debutnya di U21 adalah hal yang bagus menurut standar siapapun. Ketika Obi bergabung dengan United, sebelum penunjukan Ruben Amorim, rencananya adalah agar dia setidaknya memiliki 1 tahun di akademi sepak bola, terutama dengan tim U18 dan tidak terburu-buru. Tetapi menurut Aladejare, Obi memancarkan rasa percaya diri, bukan kesombongan. Obi yakin bahwa dia adalah pemain terbaik di kelompok usianya di dunia. Itulah mentalitasnya, kata Alejandre. Manchester United dikabarkan tengah mengamati Tyler Dibling, yang telah menuai pujian dalam kiprahnya di Liga Primer. Pemain asli Exeter ini telah mengembangkan permainannya bersama Southampton sejak usia muda. Setelah naik pangkat di klub, ia kini telah mengukir dirinya sebagai pemain inti reguler dalam skema taktis Russell Martin. Setan Merah telah mengirim para pencari bakat untuk mengamati pemain muda itu dari dekat dan personal. Jika Southampton terdegradasi ke Championship pada akhir musim, seperti yang ditunjukkan oleh status liga mereka saat ini, hal itu dapat memungkinkan United untuk memburu jasa pemain muda itu dengan harga yang relatif rendah. Namun, MU tidak akan mudah dengan persaingan dari Aston Villa, yang juga mengawasi ketat bintang muda Inggris U21 tersebut. Dibling adalah pemain kidal yang sebagian besar ditempatkan sebagai pemain sayap kanan terbalik. Namun, ia juga dapat tampil sebagai pemain sayap klasik di sayap kiri atau gelandang serang. Laporan ini muncul pada saat Anthony diperkirakan akan meninggalkan United jika klub tersebut menerima tawaran yang sesuai. Manajer anyar Leicester City, Ruud van Nistelrooy, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain muda Manchester United pada bursa transfer Januari. The Sun melaporkan bahwa pelatih asal Belanda itu akan segera memboyong wonderkid mantan klubnya dengan mengajukan tawaran pinjaman untuk lulusan Akademi Setan Merah, Toby Collier.
Laporan tersebut menyatakan Van Nistelrooy berencana menggunakan kontaknya di Old Trafford untuk mewujudkan kesepakatan dan memandang gelandang berusia 20 tahun itu sebagai aset kunci dalam upaya timnya untuk menghindari degradasi ke Championship. Collier melakoni debut seniornya untuk Setan Merah dalam pertandingan Community Shield melawan rival sekota Manchester City pada bulan Agustus. Dan juga tampil dalam pertandingan Piala Carabao melawan Barnsley dan kekalahan Liga Primer di Liverpool pada bulan September. Namun, ia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman signifikan, menit bermain yang lebih banyak selama masa peminjamannya di Leicester. Setelah jendela transfer musim panas yang mendatangkan pemain seperti Chido Obi Martin, Samuel Lusale, Skou Kone, dan masih banyak lagi, Ineos tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Perencanaan untuk perekrutan pemain muda berikutnya sudah berjalan untuk melengkapi pemain seperti Shea Lech, Amir Ibragimov, dan masih banyak lagi yang datang melalui sistem klub. Perencanaan dan pencarian bakat mereka telah membawa mereka ke MLS, di mana, pada usia 16 tahun, salah satu talenta paling cemerlang di kelompok usianya, Nimfasha Bercimsa, akan mengunjungi Carrington. Nimfasha Bercimas adalah pemain depan berusia 16 tahun yang bermain untuk klub MLS Charlotte FC, terutama sebagai pemain sayap kiri berkaki kanan. Ia menjadi pemain termuda ke-9 dalam sejarah MLS, ketika ia memulai debutnya untuk klub senior pada Februari 2024, bermain dalam kemenangan 1-0 mereka melawan New York City FC. Ia telah tampil untuk klub muda AS, di mana ia bersinar di Piala Dunia FIFA U17, yang merupakan tempat di mana banyak pencari bakat akan memperhatikannya. Sejak saat itu, ia naik pangkat dengan cepat, bahkan tampil untuk tim U20. Bercimas akan mengunjungi Carrington minggu depan untuk berlatih dan merasakan suasana di klub. United memiliki minat konkret terhadap jasanya, dan tawaran untuk pindah secara permanen dapat menyusul di masa mendatang jika ia tampil mengesankan di klub. Selain United, Bayern Munich juga menaruh minat padanya. Pelatih kepala Manchester United Ruben Amorim telah menentukan susunan pemain Setan Merah untuk pertandingan Liga Primer melawan Nottingham Forest pada hari Sabtu, dan Leny Yoro melakoni debut penuh. Bek remaja tersebut masuk dalam tim inti untuk pertama kalinya. Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo juga kembali, yang diskors saat melawan The Gunners, sementara Amad Diallo akan tampil sebagai bek sayap kanan untuk Setan Merah. Harry Maguire, Noussair Mazraoui, Tyrell Malacia, dan Mason Mount semuanya telah turun ke bangku cadangan, dengan Marcus Rashford juga tampil di antara pemain pengganti di Old Trafford pada Sabtu malam. MU mendominasi laga dengan Ugarte tampil heroik sebagai pemain paling dominan di tengah. Namun, Forest yang unggul lebih dulu di menit kedua. Bek Nottingham Forest Nikola Milenkovic mencetak gol pertamanya melawan Manchester United. MU terus menekan dan menciptakan 6 percobaan ke gawang, sampai pada menit 17. Bruno memberi umpan matang kepada Alejandro Garnacho. Sayang tendangannya bisa diblok kiper lawan. Bola muntah dicocor Hailun ke gawang untuk menyamakan kedudukan. Babak pertama diakhiri dengan skor imbang. Di babak kedua, MU justru bermain ceroboh di menit pertama. Kapten Bruno memberikan bola dengan ceroboh kepada Hudson-Odoi yang berlari di daerah kosong untuk memberi asis kepada Morgan Gibbs mencetak gol kedua. Andre Onana bermain ceroboh dengan bola tendangan Gibbs lolos di antara dua kakinya. 9 menit kemudian Onana kembali kebingungan saat Chris Wood mencetak gol dari sundulan. Amorim langsung menarik Garnacho dan memasukkan Rashford. Dan akhirnya Bruno memperkecil kedudukan
Setelah Amad Diallo sukses menerobos pertahanan lawan, memberi asis cantik kepada Bruno di menit 61. Pada menit 75 Amorim tidak takut menarik keluar Bruno dan Ugarte, memasukkan Mount dan Zirkzee demi memburu gol. Namun, MU terlalu banyak membuang waktu bermain di belakang dan kehilangan kesempatan membuat peluang. Forest pun lebih berhak membawa pulang 3 poin. Kekalahan ke-6 bagi MU di Liga dan kedua bagi Amorim.